Ya pemirsa, terima kasih kembali lagi di PTV Show. Kita ngobrol sering tapi nggak bikin boring. Masih barengan sama Irma dan juga Mas Bagja di sini. Kita masih ngobrolin tentang kopi yang ternyata luar biasa ya. Mas Bagja ini bukan hanya kemudian menjadi seorang wirausaha pada produk kopi, tapi juga beliau kemudian membuat sebuah komunitas yang menjadi wadah bagi para pemuda-pemudi untuk belajar berwirausaha. Wow, menarik sekali ini ya. Nah, sejauh ini bagaimana perkembangan dari komunitas wirausaha ini? So far sih lebih better dari sebelum-sebelumnya ya, lebih better dari sebelum-sebelumnya. Karena awalnya si komunitas Alula ini kita cuman hanya beberapa orang sih, cuman 4-5 orang. Tapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah sampai sekarang itu kurang lebih udah sampai 50 orang. Kayak gitu. Wow, itu tersebar di mana aja nih? Untuk sekarang ada di Depok sama di Bandung. Oke, sementara ini Depok dan juga Bandung begitu ya. Dan pastinya kegiatannya juga harus terpaksa, beberapa hal harus tertunda begitu ya karena di masa pandemi. Betul. Meskipun semangatnya jangan sampai hilang juga ya Mas Bagja ya. Semangat nih harus semangat. Oke. Nah, bicara dengan tema kita berbagi dengan segelas kopi begitu ya, dengan adanya komunitas Alula tentunya memiliki satu produk Haraus Coffee. Kenapa kepikiran untuk membuat produk Haraus Kopi ini? Ya, balik lagi sih yang tadi kebetulan kita lihat sebuah peluang dan tren juga bahwa kopi ini lagi rame. Jadi kan kita juga di Haraus Coffee ini ada berbaginya ya, ada berbaginya. Jadi untuk merangsang kepedulian masyarakat, kita jual produk minuman kopi gitu, kayak gitu. Nah, tadi kopi berbagi dengan kopi, artinya apakah sejak awal Mas Bagja membuka usaha kopi memang sebagiannya ini dipresentasikan untuk berbagi atau baru kepikiran karena di masa pandemi sekarang? Untuk awalnya belum sih, nggak kepikiran untuk awalnya. Bikin produk aja gitu bikin ya? Produk aja, cuman seiring berjalannya waktu kita pengen punya value yang lain kayak gitu. Salah satunya hasil dari penjualannya itu sebagian kita sumbangkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi biasanya kita kasih kayak ke anak-anak jalanan, terus juga tukang beca atau supir angkot dan yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi customer pun mungkin ada dapat value lagi gitu ya. Maksudnya selain dia dapat produk, dia juga bisa jajan sambil berbagi gitu. Pastinya ya, betul, beramal kayak gitu. Karena kan mungkin orang-orang juga nggak setiap hari inget buat ngasih sedekah mungkin kayak gitu. Jadi, apalagi dengan jumlah yang tidak banyak sebenarnya betul, gitu ya. Betul, kita hanya memiliki sedikit gitu ya yang bisa kita sisihkan. Gak enak kalau ngasih sedikit, tapi melalui pembelian kopi ini kemudian apa yang sedikit tersebut bisa menjadi banyak gitu kalau kita bergotong royong. Nah ini seiring berjalannya waktu sampai kemudian Mas Bagja kepikiran untuk membuat satu produk kopi yang kemudian sebagiannya bisa di-share gitu ya untuk memberikan kebahagiaan untuk orang lain begitu. Nah bagaimana cara pemasarannya itu? Untuk cara pemasarannya sih kita menggunakan direct selling. Jadi kita tawar-tawarin langsung ke orang-orang secara langsung kayak gitu. Langsung customer ya? Langsung ke customer sama member-member yang ada di Alula kayak gitu. Jadi member-member yang ada di Alula juga secara tidak langsung mereka sebenarnya belajar untuk melatih kepercayaan diri, melatih untuk skill komunikasinya ketika berhadapan sama customer kayak gitu. Karena kan kalau yang belum terbiasa itu biasanya nervous, grogi kayak gitu, yang nggak ada pengalaman apalagi ya kayak gitu. Makanya di sini ya teman-teman anak-anak muda yang ada di komunitas Alula ini selain dapat uang gitu juga mereka juga dapat value yang lain kayak gitu. Nah mereka ini langsung direct selling. Menurut aku itu satu aktivitas yang nggak mudah loh. Artinya betul. Itu butuh satu mental luar biasa ya untuk berhadapan langsung di lapangan gitu ya. Nah apa yang dibagikan oleh Alula untuk para penjual dari Haraus Coffee ini ya, para anak-anak muda yang menjadi representatif dari Haraus Coffee? Apa yang dibekali? Jadi kita setiap hari di kantor itu selalu belajar untuk kayak kasih edukasi, terus juga kasih caranya seperti apa kayak gitu. Sebenarnya sih lebih ke terbiasa sebenarnya, karena terbiasa gitu. Karena percuma juga kalau kita misalnya kasih teori materi seperti ini, tapi kalau dari pribadinya sendiri
nggak mau praktek, misalnya dia tetap kayak aduh aku nggak mau malu gitu, nggak bisa misalnya, ya nggak bakalan bisa kayak gitu sebenarnya. Yang penting berarti kemauan ya, lagi-lagi yang penting ya. kemauan sih kayak gitu. Oke, nah pemirsa ini ya jangan dicontoh yang seperti saya nanti kalau malu-malu. Tapi kita harus emang bener sih, yang paling penting adalah adanya kemauan dan tindakan, itu yang betul, paling penting ya. action. Karena kalau hanya menjadi satu pemikiran, satu rencana kegiatan, nggak akan jadi apa-apa dan nggak ada hasilnya sebenarnya pemirsa. Karena yang paling penting dalam usaha itu adalah adanya action itu betul, sendiri action, begitu ya. Nah ini kayak banyak banget ya pengalaman dari Mas Bagja ya terkait dengan direct selling apalagi begitu betul. ya. Waktu itu emang apa sih pengalamannya sehingga kau bisa mendapatkan ilmu bahwa oh ya ini kalau kita mau menjual di direct selling seperti ini, peningkatan percaya diri dan lain sebagainya. Ya, nah kebetulan kan emang saya banyak bekerja di marketing, sales, nah dan saya sih cuma ngasih pengalaman sama teman-teman yang ada di komunitas Alula ini kayak gitu sih. Dan kebetulan sempat juga bekerja di salah satu perusahaan yang emang model pekerjaannya direct selling juga kayak gitu, betul. Oke, ternyata kalau misalkan kita saat ini juga masih bekerja, terus kemudian suatu hari nanti kita bercita-cita ingin menjadi seorang pengusaha sukses atau ingin berwirausaha begitu ya kegiatannya ya. Jangan khawatir, ini masa-masa kerja kita jadikanlah sebuah pelajaran begitu yang kita akan bawa, kemudian kita akan share nantinya kepada perusahaan kita sendiri betul, begitu ya. Wah, aku melihat senyuman di sini kayaknya bener banget loh Mbak Irma. Karena pasti memang semangat itu yang harus terus kita pupuk pemirsa. Dan itu yang paling penting dimanapun kita berada, jadikanlah tempat itu kemudian menjadi tempat kita belajar begitu ya. Karena memang apalagi nih kalau bicara tentang belajar sendiri, kita sebagai seorang muslim, belajar itu adalah sebuah kewajiban. Benar sekali. Nah kalau untuk Haraus Coffee-nya sendiri ini menjadi produk yang kemudian juga produk untuk berbagi begitu ya. Sudah berapa lama dijalankan? Untuk si Harausnya udah sama hampir kurang lebih 2 tahun. Ya, tapi mulai menjadi produk berbagi dengan segelas kopi itu? Berbaginya kurang lebih 1,5 tahun lah. Udah agak lama juga sih. Udah agak lama kayak gitu. Nah biasanya berapa yang bisa dihasilkan dari, artinya kan nantinya kita akan berbagi dengan tukang beca gitu ya. Tapi sampai dari awal sampai sekarang apakah ada peningkatan terus begitu jumlah orang-orang yang mendapatkan kebermanfaatan itu? Ya alhamdulillah sih, karena kan dulu awalnya mungkin dari yang cuman kita berlima, 10, kita juga bagi-baginya kan terbatas SDM-nya SDM-nya. Tapi alhamdulillah sekarang seiring berjalan waktu, orang semakin banyak, kita juga bisa semakin banyak untuk memberi juga kayak gitu sih. Kayak gitu. Nah sejauh ini tadi ya 50 orang itu ya? Kurang lebih udah 50 orang sih. 50 orang. Nah ada nggak sih targetnya sendiri nih bahwa setiap orang harus menjual berapa kopi dan lain sebagainya? Nggak, kebetulan sih kalau di sini kita nggak ada target. Jadi kita ngasih itu sama teman-teman yang ada di komunitas Alula untuk menargetkan dirinya sendiri. Kayak gitu. Iya, supaya mereka juga punya standar bekerja kayak gitu ataupun standar penghasilan kayak gitu sih. Jadi sebenarnya yang bikin target itu adalah diri kita sendiri pemirsa. Jadi bukan kemudian dari orang lain nanti menjadi berat ya. Jadi kadang beban. jadi beban gitu kan kalau misalnya dituntut harus kayak gini, harus kayak gini, kayak gitu. Nah pemirsa ini makin penasaran ya kalau kita sudah bisa membuat target kita sendiri. Sekiranya menurut pengalaman yang sudah berjalan, berapa target terbaik yang pernah dicapai oleh member dari Alula untuk menjualkan produk Haraus Coffee ini? Sesaat lagi kita akan bincang-bincangkan, tetap bersama kami di PTV Show.